Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menjalani hari ini, percaya dengan tuntunan Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada
datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Kami mau Tuhan menjalani hari ini dengan tuntunan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan, Engkau Allah yang menjadi penolong bagi setiap kami Tuhan di dalam masa-masa kesesakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Barcelona, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Sebelum kita mulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sebentar mau membaca firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mendapatkan sesuatu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Mari semua yang percaya katakan, amin. Hari ini kita akan bersama-sama bicara apa yang paling kita perlukan di saat masa-masa pandemi ini, saudara. Hanya ada satu kata yang kita perlukan, ketaatan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakannya. Ini cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi waktu itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, Guru, ia mengikuti kita terus dengan berteriak-teriak." Lalu Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat terus dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak dari perempuan Kanaan itu sembuh. Nah saudara-saudara, kita bisa melihat dari cerita ini betapa ibu ini sangat taat. Yang pertama saudara, ketaatan yang pertama itu adalah berpusat kepada Tuhan. Kita lihat ayat 22-23. Perempuan Kanaan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Namun bahwa perempuan itu berteriak terus minta tolong kepada Tuhan. Jadi saudara, perempuan ini kita lihat dia sangat berpusat kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus akan datang, maka dia cepat-cepat lari mengikuti Yesus dengan memohon kepada Tuhan bahwa anaknya bisa disembuhkan. Jadi dia sangat percaya kalau dia ketemu Tuhan itu dia akan disembuhkan. Jadi saudara, dia berpusat kepada Yesus. Kalau kita di masa pandemi ini terus taat dengan berpusat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti perempuan Kanaan itu, saudara. Apa yang dilakukan yang kedua dari perempuan Kanaan itu? Perempuan Kanaan ini menghadapi kesulitan dengan sabar dan tetap percaya. Saudara, tadi kita baca bahwa murid-murid Yesus berkata tuh, "Guru, dia tuh dari stadion ngikutin kita terus, suruh dia pergi, Guru." Jadi betapa dia banyak mengalami tantangan untuk mengikuti Yesus. Sampai dia disuruh diusir oleh murid-muridnya. Tetapi dia tetap teguh, si perempuan itu. Walaupun dia mau diusir, dia menghadapi tantangan mungkin dibelakangin, tapi dia tetap terus ikut kepada Tuhan. Ayat 25 berkata, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Dia walaupun menghadapi kesulitan besar tetap fokus dan tetap percaya, tetap berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya saudara. Yang ketiga, saudara, perempuan itu menerima semua firman Tuhan dan belajar melakukannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar perempuan itu
berteriak terus untuk meminta tolong, Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Perempuan itu menerima apa yang dikatakan Yesus, bahkan dia menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan ini mendengar apa yang dikatakan Yesus dan menjawabnya dengan tepat karena dia percaya. Kemudian Yesus melihat iman dari ibu itu dan menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, kita lihat perempuan itu sangat percaya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu, saudara, dia pergi dan melakukan iman dia. Sehingga dia melihat dan menemukan bahwa anaknya sembuh. Jadi di masa pandemi ini, saudara, ketaatan sangat penting. Bagaimana kita bisa taat? Kita harus berpusat kepada Tuhan. Kita harus mengikuti ke masa-masa sulit ini. Kita hadapi dengan sabar dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap pegang firman Tuhan. Kita tetap memegang janji-janji Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara, kalau kita terus taat, kita akan melihat seperti perempuan Kanaan ini mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat dari Tuhan. Kita juga akan sembuh. Kita akan mengalami mukjizat kalau kita taat seperti wanita Kanaan ini. Kita akan menjadi orang yang kuat, kita akan menjadi dibukakan jalan oleh Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat sepenuhnya. Kami mau berpusat kepada Tuhan terus. Kami mau sabar menghadapi setiap kesulitan. Dan kami mau tetap percaya. Kami mau menerima semua firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami akan menjadi orang yang menang dan orang yang akan mengalami mukjizat seperti perempuan Kanaan itu, anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau jalani hidup kami hari ini dengan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Mari semua yang percaya katakan amin. Demikianlah firman Tuhan renungan pagi kita hari ini. Saudara, sampai ketemu besok hari. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.